2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kondisi umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Moments later. Saya, pemateri pertama, akan menyampaikan subtema tentang kebijakan kolonial Belanda terhadap umat Islam. Kebijakan Belanda terhadap umat Islam. Pada tahun 1755, VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa dengan perjanjian Wilanti. Karena itu, Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan, kewibawaan raja sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton makin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasihat raja-raja tersingkir. Rakyat kehilangan kepemimpinan, sementara penguasaan kolonial sangat menghimpit kehidupan mereka. Eksploitasi hasil bumi rakyat untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda merajalela. Penggusuran dan perampasan tanah milik rakyat untuk kepentingan pemerintah semakin digalakan. Raja-raja tradisional jarang membantu rakyat, bahkan setelah mendapat gaji mereka memihak kepada tuannya, yaitu Belanda. Karena itu rakyat ketakutan dan kesulitan menghadapi penindasan. Ini terjadi sampai abad ke-14. Dalam kondisi seperti ini, rakyat mencari pemimpin non-formal seperti para ulama, para kiai, dan bangsawan yang masih memperhatikan mereka. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadilah Perang Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro dan didampingi oleh Kyai Mojo. Walaupun perang besar ini berakhir dengan kekalahan, tetapi peran politik ulama telah menjadi pelajaran politik umat Islam Indonesia. Penggalangan atas nama Islam telah memupuk cinta tanah air dan anti kolonial. Nilai perang sabil yang dicanangkan oleh para ulama selalu menjadi landasan yang kuat dalam ketahanan umat untuk mengusir dan melawan kolonial. Ketika penjajahan Belanda semakin meluas, maka muncullah gerakan protes petani yang dipimpin oleh ulama lokal untuk melawan Belanda dan pembantu-pembantu raja-raja tradisional yang kafir. Para petani dan ulama lokal menganggap gerakan ini sebagai perang suci, perang terhadap kafir. Di antara gerakan protes petani lokal terbesar adalah yang terjadi di Cilegon tahun 1888 Masehi. Adapun faktor pendorong terjadinya gerakan-gerakan protes ini antara lain yaitu situasi kolonial yang menghimpit kehidupan rakyat, kondisi yang bertentangan dengan kaidah agama Islam, pelarangan umat Islam melakukan ibadah, tindakan yang semena-mena, pengusuran tanah milik rakyat yang subur untuk tanam tebu, kerja paksa yang memeras dan menderita rakyat akibat ketidakadilan dan kekerasan tuan tanah. Karena penumpukan rasa dan dendam, rasa kecewa, tekanan ekonomi yang sangat berat yang kemudian dipersatukan dengan semangat jihad menjadi gerakan fanatik dan radikal. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan subtema tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam pada masa Belanda. Baik teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam pada masa Belanda. Pertama, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan yang terakhir adalah kehidupan politik. Pertama, kehidupan sosial di sini terdiri dari 2, yaitu ada sistem sosial dan organisasi Islam. Sistem sosial ini pada masa penjajahan Belanda, umat Islam mengalami perubahan dalam sistem sosial. Konsep kesultanan mulai menggantikan sistem kerajaan Hindu dan Buddha. Sedangkan organisasi Islam, yaitu munculnya organisasi-organisasi Islam yang berperan penting dalam menyampaikan aspirasi umat. Salah satunya organisasi yang terkenal adalah Sarekat Islam, yang awalnya merupakan partai politik terbesar di Hindia Belanda. Yang kedua, ada kehidupan ekonomi. Di sini terdiri dari 3,
yaitu pertama, dampak penjajahan, yang kedua, perkebunan dan industri, yang ketiga, perlawanan ekonomi. Yang pertama, dampak penjajahan. Penjajahan Belanda membawa dampak besar pada ekonomi rakyat. Belanda menguasai sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang kedua, perkebunan dan industri. Munculnya perkebunan dan industri modern di Hindia Belanda yang menguntungkan Belanda, tetapi seringkali merugikan masyarakat lokal. Yang ketiga, ada perlawanan ekonomi. Umat Islam juga melawan masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mempertahankan ekonomi lokal. Yang ketiga, ada kehidupan politik. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, perwakilan politik. Yang kedua, ada perubahan hukum. Perwakilan politik ini, organisasi-organisasi Islam berusaha mendapatkan perwakilan dalam bidang politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat muslim. Sedangkan perubahan hukum, beberapa perubahan dalam hukum seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1855 Masehi yang mempengaruhi kehidupan politik dan sosial umat Islam. Dari pembahasan saya tadi tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam pada masa Belanda dapat disimpulkan yaitu masa penjajahan Belanda membawa dampak yang kompleks bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik umat Islam Indonesia. Umat Islam berusaha untuk beradaptasi dan melawan dominasi Belanda yang membangun organisasi dan menyeluarkan kepentingan mereka. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan subtema tentang pengaruh Belanda terhadap perkembangan agama, sosial, dan pendidikan Islam di Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia sejak abad ke-17 bukan sekadar berdagang, akan tetapi juga untuk menguasai sumber daya. Karena pada saat itu, Islam sudah menjadi kekuatan budaya, politik, dan sosial masyarakat. Belanda menganggap Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial, maka muncullah berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan umat Islam dalam aspek agama, sosial, dan pendidikan. Pengaruh Belanda dalam bidang agama yaitu pembatasan aktivitas keagamaan yang dimana Belanda ini ingin mencegah Islam menjadi kekuatan politik sehingga mereka itu mengawasi dakwah, yaitu setiap aktivitas dakwah, ceramah, atau majelis ilmu dipantau agar tidak mengandung ajakan melawan pemerintah. Di sisi lain Belanda juga membatasi pembangunan masjid ataupun pesantren, yaitu beberapa wilayah harus mendapat izin khusus untuk mendirikan lembaga agama. Belanda juga mengontrol perjalanan haji, mereka mengharuskan jamaah haji memiliki paspor dan membayar biaya tambahan. Alasan mereka adalah keamanan, tetapi sebenarnya untuk melemahkan jaringan internasional umat Islam. Mereka juga mengawasi ulama yang dianggap radikal, itu ulama yang dianggap menyebarkan ajaran anti kolonial itu dipanggil, dipersekusi ataupun diawasi. Tujuannya agar gerakan perlawanan berbasis agama itu tidak berkembang kuat. Politik etis dan dampak terhadap kehidupan beragama. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis, yaitu membalas budi kepada rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam bidang keagama, mereka membentuk birokrasi keagamaan untuk mengatur urusan umat Islam, seperti peradilan agama. Melalui sistem ini, pemerintah punya kontrol terhadap nikah, waris, dan wakaf. Sisi positifnya, politik etis itu membuka peluang lahirnya generasi baru yang terdidik. Sisi negatifnya, campur tangan pemerintah dalam urusan agama sering merugikan umat Islam. Sehingga kondisi ini memicu umat Islam untuk memperkuat organisasi dan sistem pendidikan sendiri. Reaksi umat Islam terhadap pembatasan oleh Belanda justru mendorong kebangkitan. Umat Islam mendirikan organisasi modern seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan NU untuk memperkuat kehidupan agama secara lebih terstruktur. Umat Islam itu sendiri juga memodernisasikan pendidikan Islam, seperti mengganti sistem pengajian tradisional menjadi sistem sekolah, meningkatkan semangat persatuan untuk melawan ketidakadilan kolonial. Semakin ditekan, semakin berkembang kreativitas umat Islam. Selanjutnya, pengaruh Belanda dalam bidang sosial. Di sini ada beberapa pengaruh Belanda terhadap bidang sosial. Yang pertama ada struktur sosial yang diskriminatif. Nah, di sini Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan.
Yang pertama ada Eropa, yang dimana Eropa ini terletak di paling tinggi, kemudian mendapat semua fasilitas baik, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Yang kedua ada golongan timur asing, yang dimana terdiri dari Cina, Arab, India, yang dimana yang tiga ini memiliki hak tertentu, terutama dalam perdagangan dan usaha. Yang ketiga ada pribumi, yang dimana pribumi ini adalah termasuk umat Islam Indonesia yang paling rendah. Di sini tuh minim hak, kurang akses pendidikan, sulit mendapat pekerjaan pemerintah. Ini mengakibatkan umat Islam sulit memperoleh pendidikan dan status sosial tinggi. Kemudian muncul kesenjangan ekonomi yang melebar dan terjadi sikap meremehkan terhadap kaum pribumi. Selanjutnya, pengaruh Belanda dalam bidang sosial yang kedua. Perubahan sosial akibat modernisasi, yang dimana kolonial Belanda membawa modernisasi yang sebenarnya bertujuan untuk menguntungkan Belanda itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. Kemudian ada sistem administrasi modern dan perkembangan ekonomi pasar. Akan tetapi dampaknya terhadap umat Islam, yaitu terbentuk kelas menengah muslim seperti pegawai kantor, pedagang, dan guru. Muncul perkotaan sebagai pusat intelektual Islam karena terjadi pertemuan antar ulama dan aktivis. Hubungan antar wilayah pun makin mudah sehingga dakwah dan pendidikan Islam berkembang lebih cepat. Kemudian pengaruh Belanda terhadap bidang sosial yang ketiga, yaitu kebangkitan gerakan sosial Islam, yang dimana ketidakadilan serta tekanan ekonomi itu mendorong lahirnya Sarekat Dagang Islam yang disebut SDI. Awalnya membela pedagang muslim dari tekanan pedagang Cina atau Belanda, kemudian berkembang menjadi organisasi politik. Organisasi Islam modern lain seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis yang membela masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan agama. Gerakan nasional berbasis Islam yang memperjuangkan martabat pribumi. Gerakan ini merupakan cikal bakal perjuangan menuju kemerdekaan. Yang terakhir ada pengaruh Belanda dalam bidang pendidikan, yang dimana pendidikan Belanda dan dampaknya. Belanda dulu mendirikan sekolah modern seperti HIS yang disebut dengan SD versi Belanda untuk pribumi, dan MULO untuk setingkat SMP, kemudian AMS untuk setingkat SMA. Akan tetapi biayanya mahal dan sulit diakses oleh masyarakat muslim. Dan Belanda lebih memilih anak kaum bangsawan atau keluarga kaya. Dan umat Islam secara umum tertinggal dalam pendidikan modern. Ini menyebabkan kesenjangan intelektual antara Eropa dan pribumi Muslim. Pembagian kedua dari materi ini adalah pembatasan pendidikan Islam tradisional, yang dimana Belanda ini menganggap pesantren berpotensi kuat untuk menjadi pusat perlawanan mereka. Maka pesantren diawasi dan dicatat kegiatannya. Guru agama tertentu dibatasi mobilitasnya juga. Pemerintah mengatur pengajaran agama agar tidak memicu perlawanan, sehingga pesantren sulit berkembang dengan bebas. Yang ketiga, kemunculan pendidikan Islam modern. Sebagai respons, tokoh Islam mendirikan lembaga pendidikan modern seperti Muhammadiyah 1912 dengan sekolah-sekolah modern yang memakai kurikulum umum dan agama. Kemudian NU memperbaiki sistem pesantren agar lebih terstruktur dengan kurikulum tertulis. Persyarikatan ulama dan Persis mengembangkan madrasah modern. Nah, ciri-cirinya ada sistem kelas, jadwal, dan kurikulum yang jelas. Kemudian perpaduan pelajaran agama dan umum. Dan administrasi sekolah pun rapi mengikuti model sekolah Belanda. Nah, ini membuat pendidikan Islam lebih siap menghadapi zaman modern. Yang keempat atau yang terakhir adalah generasi intelektual muslim baru. Berkat pendidikan modern Islam, lahirlah tokoh-tokoh cerdas yang berperan besar dalam perjuangan nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Haji Agus Salim. Buya Hamka mereka menjadi ulama, pemimpin organisasi, dan tokoh politik yang membangun dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, pengaruh Belanda bersifat ganda. Yang pertama ada pengaruh negatif, yang dimana Belanda ini membatasi dakwah dan aktivitas agama. Kemudian diskriminasi sosial, menghambat pendidikan tradisional Islam, membatasi akses muslim ke pendidikan modern. Pengaruh positifnya secara tidak langsung yaitu memicu lahirnya organisasi Islam modern, mendorong pertumbuhan sekolah Islam modern, memperkuat identitas dan solidaritas umat Islam, melahirkan generasi pemimpin dan ulama yang menggerakkan kemerdekaan. Sekian
presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jazakumullahu khairan katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.